Nah, Mas Doni, pertanyaan awal kan kemarin uh, terkait dengan data ya. Permasalahannya ketika datanya itu diuji random effect, data dengan proxy sekian-sekian, CTR 2018-2022, 2019-2022 sampai BTD ini kan tidak bisa diuji random effect. Tentu saya sudah jawab di email selanjutnya pas saya cek. Untuk datanya kan secara teknis baik yang sumber data yang fix, masih banyak yang kosong atau not available ya. Kemudian lanjut ke konteks data, yaitu CTR 1822, CTR 2019-2022 sama 2018-22 BTD. Itu berarti di lembar kerja yang sebelah kanan ya. Ini ada CTR, ada BTD, nah ini dia. Dan di dalam masing-masing lembar kerja ini, dari 1722, 1822, 1922 CTR, BTD juga sama. Ini kami cek, datanya juga tidak tersedia lengkap atau banyak yang kosong-kosong. Maka itu sebenarnya nyambung juga sih terkait dengan jawaban saya. Datanya di-cleaning dulu, disortir lagi. Contoh di lembar kerjanya ini masih banyak nilai 0. Jadi kalau secara teknis random effect itu dia kan formatnya harus dataset panel ya. Ketika datasetnya tidak terpenuhi, bisa dibilang ketika dataset panelnya tidak terpenuhi atau ada missing, maka nggak terwujud dataset panel. Dalam konteks Mas Doni kan time seriesnya, data time seriesnya ada yang hilang, data time seriesnya ada yang hilang. Oke, data time series hilang saya tidak tahu ya sumbernya, karena Mas Doni ngirimnya sudah jadi seperti ini. Saya butuh konteks yang lebih jauh lagi. Kenapa Mas Doni ngirimin data saya ke saya ini tahun-tahunnya beberapa yang ada yang hilang gitu. Kalau saya lihat sih ini kan penelitiannya sesuai lembar kerja ini ya. Dan muncul lagi pertanyaan, kenapa Mas Doni ngolahnya sampai berapa nih? Ada BTD 1822, kemudian CTR 1922, CTR 1822. Berarti kan ada 3 lembar kerja ya. 18 sampai 2022, 19 sampai 2022, sama CTR 18 sampai 2022. Ini saya juga belum begitu paham kenapa harus ngolahnya seperti Mas Doni lakukan, dibagi 3 grup ya. Grup yang tahun seperti ini, grup kedua tahun seperti ini, grup 3 tahun seperti ini. Ya tadi kalau misalnya mau tetap lanjut ke random effect, mau nggak mau ya dirapikan lagi datasetnya, ini harus terpenuhi gitu. Kemudian untuk yang uji normalitas dan hetero itu gimana ya? Anggap sekarang saya simulasi contoh ya, pakai yang BTD 1822. BTD 1822 berarti yang ini. Nah ini kan tentu harus saya susun ulang supaya dia masuk ke software ya. Karena ini konteksnya time series, convection, dan panel, saya maka pakai eViews. Kalau kalau Mas Doni tadi juga di awal bilang pakai eViews ya. Ya sudah. Oke. Dari data 1822 ini saya konversi menjadi bentuknya seperti ini. Ya ini harapannya datasetnya panel ya. Disusun seperti ini, 18 sampai 2022. Nah, ini saya buka view saya. Kita import datanya. Oke,
Ini kalau kita next dengan data yang masih time series kosong seperti ini, otomatis dia akan berubah namanya unstructured or undated data. Jadi prasyarat untuk olah panel nggak terpenuhi. Itu yang menyebabkan random effect-nya tidak bisa muncul. Seperti itu. Kalau kita tetap paksain menggunakan panel model. Karena sekarang fokusnya adalah mengecek dan menguji normalitas dan hetero, ya saya pakai model unstructured atau OLS biasa. Klik finish. Terus kalau lihat dari modelnya kan berarti ini variabel Y ya. BTD ini variabel yang dipengaruhi, sisanya adalah variabel yang sifatnya X atau variabel independent. Sehingga saya akan melakukan quick kemudian estimate equation. Maka ini BTD konstanta ROA, their size, sales, and cap. Oke, kita lihat uji normalitasnya seperti apa. Nah, ini kan probability-nya 0,00 tapi sampelnya 273. Maka kalau saya bantu interpretasi, ya, ini ada nanti saya kirimkan juga bukunya sebentar, itu kemarin Damodar Gujarati ini, saya lupa halaman berapa, halaman 97. Ada kutipan yang menjelaskan di sini bahwa ketika kita dealing with a small or finite sample size yang sedikit atau terbatas, less of satu supervision, maka normalitas adalah sesuatu yang penting atau wajib. Namun ketika the sample size is reasonably large, we may able to relax. Artinya kita bisa mengabaikan uji normalitas. Tambahan di bawahnya di nomor 6, untuk penggunaan data cross section dan time series yang large number observation atau dia pakai ambang batasnya 100, maka normalitas bisa diabaikan atau not be crucial in large data sets. Sehingga di sini nanti Mas Doni bisa interpretasikan dari hasil uji normalitas Jarkoebera ini ya. Jarkoebera, nilai probabilitas sebesar 0, dan N-nya itu sama dengan 203. Uji normalitas dapat kita abaikan. Jangan lupa masukin referensinya itu tadi, Damodar Gujarati. Nah, selanjutnya untuk yang uji hetero, itu kan berarti kita ke view, residual, kemudian heterogeneous. Banyak pilihan nih, ada Bruce-Pagan, Harvey, Glaser, Arc, White, dan seterusnya. Ya sudah, kita coba satu-satu nih. Oke. Ya, kalau pakai Bruce-Pagan ini aman sih, tidak ada masalah hetero. Tapi biasanya kalau di kebanyakan penelitian sih yang umum ya, di buku-buku biasanya pakai uji Glaser. Oke. Aman juga, ini di atas 0,05, ini juga di atas 0,05 untuk setiap masing-masing variabel. Baik, saya batasi dulu video ini supaya tidak terlalu luas. Yang sebagai summary-nya, tadi saya butuh konteks lebih detail. Kenapa Mas Doni pertama datanya bisa kosong seperti ini? Saya nggak tahu. Apakah memang CTR-nya dari sononya kagak tersedia atau gimana? Konteks kedua adalah apa tujuan Anda menyusun dataset 1722, 1822, 1922 seperti itu? Karena dengan tidak ada konteks alasannya apa, ya saya tidak bisa membantu lebih jauh seperti itu. Terima kasih Mas Doni, semoga sukses. Kalau ada apa-apa langsung email saja. Semoga sukses.